Halo semuanya, di sini aku dan rekanku akan menjelaskan materi tentang mobilitas. Sebelum itu, aku akan menjelaskan sedikit pengertian dari mobilitas itu sendiri. Mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari satu unit geografis atau wilayah ke dalam unit wilayah lainnya, yang berarti perpindahan individu atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Mobilitas dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mobilitas penduduk horizontal dan mobilitas penduduk vertikal. Sini pertama akan aku jelaskan apa itu mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Dengan kata lain, merupakan peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Di sini akan saya berikan contoh agar lebih mudah untuk memahami apa itu mobilitas penduduk horizontal. Yang pertama, misalkan terdapat perpindahan polisi dari suatu unit ke unit lain dengan jabatan yang sama. Contoh lainnya itu, misalkan terdapat seseorang direktur perusahaan kota A dipindah tugaskan ke kota B dengan jabatan yang sama, yakni sebagai direktur perusahaan juga. Yang kedua, terdapat mobilitas penduduk vertikal. Pada mobilitas vertikal dibagi menjadi dua bagian, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas merupakan perpindahan status sosial ke lebih tinggi daripada status sosial sebelumnya. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah merupakan perpindahan status sosial ke lebih rendah daripada status sosial sebelumnya. Agar lebih mudah dipahami, di sini akan aku berikan beberapa contoh dari mobilitas vertikal ke atas dan juga mobilitas vertikal ke bawah. Pada mobilitas vertikal ke atas, contohnya itu terdapat seorang guru honorer diangkat menjadi guru tetap, dan juga terdapat diangkatnya seseorang pegawai menjadi seorang manajer. Kemudian pada mobilitas vertikal ke bawah contohnya yaitu terdapat seorang direktur dipecat dari pekerjaannya karena melakukan korupsi. Contoh yang kedua, terdapat seorang pegawai yang resmi pensiun dari pekerjaannya. Jika dilihat dari niat seseorang untuk menetap pada suatu daerah yang dituju, maka mobilitas penduduk dibagi menjadi dua bagian, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk melewati batas administrasi suatu daerah dengan tujuan untuk menetap. Sedangkan mobilitas non-permanen adalah pergerakan penduduk melewati batas administrasi suatu daerah dengan tidak adanya tujuan untuk menetap. Mobilitas non-permanen itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ulang-alik dan menginap atau mondok di daerah tujuan. Mobilitas penduduk ulang-alik biasanya diukur dalam waktu kurang dari 6 jam. Sedangkan menginap atau mondok diukur dalam hari, tetapi kurang dari 6 bulan. Jadi, ulang-alik itu 6 jam atau lebih dan kembali pada hari yang sama. Menginap atau mondok itu lebih dari 1 hari, tetapi kurang dari 6 bulan. Dan permanen atau menetap itu 6 bulan atau lebih menetap di daerah tujuan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada mobilitas penduduk internal, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam satu negara. Yang pertama, ada transmigrasi, perpindahan penduduk dari wilayah yang padat menuju wilayah yang jarang. Yang kedua, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa atau kota yang kecil menuju kota besar. Yang ketiga ada ruralisasi, perpindahan penduduk dari suatu daerah di perkotaan yang padat penduduknya ke daerah yang berpenduduk sedikit pada pedesaan. Selanjutnya, terdapat mobilitas penduduk internasional. Sama dengan hal mobilitas penduduk internal, mobilitas penduduk internasional berkaitan dengan wilayah negara satu ke negara yang lainnya.
Yang pertama ada imigrasi, yaitu masuknya penduduk ke suatu negara dari negara lain yang bertujuan untuk menetap di negara tujuan. Kedua, emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan untuk menetap di negara tujuan. Dan yang ketiga ada remigrasi, kembalinya seseorang yang telah melakukan migrasi ke negara ia berasal. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan mobilitas penduduk. Faktor yang pertama yaitu faktor pendorong atau push factor. Karena 1. Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. 2. Sumber-sumber alam semakin berkurang. 3. Alasan pekerjaan atau perkawinan. 4. Terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, wabah penyakit, dan lain-lain. 5. Tidak cocok lagi dengan adat, budaya, atau kepercayaan di tempat asal. 6. Terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku. Faktor berikutnya yaitu faktor penarik atau pull factor. Yang pertama karena terdapat kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. 2. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau tinggi. 3. Rasa bangga di tempat baru. 4. Pekerjaan yang lebih cocok ataupun lebih baik. 5. Keadaan lingkungan yang menyenangkan seperti banyak hiburan, fasilitas sekolah dan perumahan yang lebih memadai, dan lain-lain. 6. Terdapat kerabat atau saudara di tempat tujuan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.